itu mengandung zat-zat yang sebenarnya dalam jangka panjang akan merusak kulit kita. Nah, kalau sabun ekoenzim ini kita akan mendapat kelebihan dari ekoenzim dan kita bisa mengontrol kandungan-kandungan apa yang mau kita pakai di sini. Nah, untuk saat ini kita akan pakai praktek sabun basic. Sabun basic itu adalah sabun yang memakai minyak kelapa. Minyak kelapa boleh diganti pakai virgin oil, ya, coconut. Nah, VCO boleh. Karena kita hari ini masih belajar, kita langsung pakai minyak kelapa saja yang harganya lebih murah daripada VCO. Nah, nanti kalau teman-teman sudah belajar kalkulator sabun, nanti bisa membuat ekoenzim perpaduan, misalnya minyak kelapa dengan minyak zaitun, minyak kelapa dengan minyak canola, minyak kelapa dengan minyak bunga matahari, itu semua nanti bisa. Kita akan ajarkan kalkulator sabun supaya nanti bisa menghitung sendiri supaya masuk ke dalam ring sabun, gitu ya, ring kalkulator sabun. Kita akan belajar yang paling dasar hari ini adalah sabun basic. Kita hanya butuh 3 bahan: soda api, minyak kelapa, dan ekoenzim. Sebetulnya untuk membuat sabun kita butuh air destilasi. Tapi karena kita sudah punya ekoenzim, air destilasinya kita ganti menjadi ekoenzim supaya nanti manfaat kayak menghilangkan gatal-gatal dan sebagainya, menghaluskan kulit dan sebagainya, itu nanti kita bisa dapatkan dari sabun kita. Oke, yang hari ini kita butuh resepnya seperti ini, jangan diganti-ganti. Pertama kita butuh ekoenzim 85,5 atau 86 gram 2 tempat. Monggo dibantu. Ekoenzim. Nah, kita mau bikin 2 resep, berarti boleh langsung 171 aja. 171 gram dan yang satu lagi 170 gram. 171 gram. 2 resep ya, kita bikin langsung 2 resep. Kalau satu resep yang biasa kita ajarkan itu minyaknya hanya 300 gram. 171 2 kali. Ya, jadi ekoenzimnya 171 2 kali. Terus soda apinya kita butuh 57 gram kali 2, berarti 114 gram. Terus minyak kelapanya kita butuh 600 gram. Oke, semuanya ditimbang. Setelah sekarang habis soda api dulu habis ini. Oke. Satu lagi. Ya, di sini. Nah, kita butuh wadah yang tahan panas ya. Untuk mencampur ekoenzim dengan soda api, kita butuh wadah yang tahan panas. Kenapa? Karena nanti ada proses pemanasan yang luar biasa, umek ya. Jadi begitu soda api dimasukkan ke ekoenzim, nanti dia akan panas, gitu ya. Nah, sekarang langsung soda api aja dulu supaya nanti segera bereaksi. Kita tunggu. Kita pakai kaos tangan yang soda api, tolong yang sudah pakai kaos tangan saja. Ya. Nah, terus alatnya kita butuh hand blender atau boleh kocokan. Hari ini kita langsung pakai hand blender. Kocokan gede banget kan, ya, ini ada yang begitu nggak? Tapi hari ini kita pakai hand blender aja, nggih, supaya cepat. Ini ada cok-cokannya, sayang. Cok-cokan ya, buku nggih, supaya nanti bisa cepat cara bikinnya. Monggo di sini aja. Sini. Oke. Nah, sekarang saya ulang ya teman-teman ya. Bahannya apa tadi? Soda api, ekoenzim, minyak kelapa. Sebetulnya resepnya adalah begini. Soda apinya 57 gram, minyaknya 30 gram. Terus ekoenzimnya 81,5 171 dibagi berapa? 85,5 gram ekoenzim 2 kali. Artinya 171 gram dibagi ke dalam 2 wadah. Itu kalau satu resep. Hari ini kita membuat 2 resep, jadi langsung minyaknya 600 gram, ya, soda apinya 114 gram, terus kemudian ekoenzimnya 171 gram 2 kali. Kenapa 2 kali, Bu? Yang satu kita pakai untuk mencairkan soda api, yang satu nanti masuk ke minyak atau nanti masuk ke terakhir. Ketika mau terakhir, setelah soda api dicampur
dengan ekoenzim tadi sudah dingin, kita masukkan ke minyak. Ya, jadi langkah pertamanya soda api setelah ditimbang kita masukkan ke ekoenzim yang sudah ditimbang, ekoenzim pertama. Kita masukkan, kita aduk-aduk sampai dia rata. Ditunggu sampai suhu ruang, baru itu kemudian masuk ke minyak. Ya, setelah itu kita aduk-aduk-aduk, baru kita masukkan terakhir ekoenzim yang kedua. Boleh juga ekoenzim masuk ke minyak. Jadi ekoenzim dicampur ke minyak. Ekoenzim yang kedua masuk ke minyak, kita aduk-aduk-aduk. Nah, setelah si soda api dengan ekoenzim tadi sudah suhu ruang, kita masukkan, kita campur. Cukup jelas? Ada pertanyaan sampai sini? Agak cepat soalnya buku bikin terang nih. Soda api 57 kali 2 114. Soda api ini sangat iritatif ya, jadi hati-hati. Nanti ketika kita membuat ekoenzim, safety harus diperhatikan. Begitu kecipratan bisa gatal-gatal sama panas. Nah itu kalau kita punya ekoenzim langsung disemprot saja, ya, langsung disemprot. Atau sebelum pakai nanti teman-teman sudah semprotan ekoenzim baru pakai sarung tangan. Seperti itu. Terus kita pakai masker, ya, pakai masker teman-teman nanti karena dia akan uapnya naik dan supaya tidak terhirup oleh paru-paru kita. Ya. Berapa itu? Apa? Sudah satu kali aja. Berapa? Oh, sudah satu kali. Ekoenzimnya yang 2 kali. Oke, ekoenzimnya mana? Oke, nah, sekarang minyak. Ini aja kita tuang dulu karena ini prosesnya lama. Nanti baru kita timbang minyak. Sekarang langkah pertama, masukkan soda api ke ekoenzim, jangan terbalik ya, karena terbalik nanti bisa muncrat begitu ya. Monggo silakan dimasukkan. Jangan pakai tangan lo ya, mencoba pakai sendok. Jangan pakai tangan, nanti itu pasti akan iritatif ya. Tuh, pelan-pelan ya gitu. Didekatkan untuk disuntik gitu aja nggak apa-apa. Nah, sip. Ya, jadi jangan pernah nyamuk soda api ya. Nanti bisa gatel tangannya, bisa panas. Oke. Nah, terus diaduk. Itu terjadi proses pemanasan enggak? Panas enggak? Nah, oke. Jadi jangan pakai yang leleh, kita pakai ini. Nah, itu Mas. Diaduk. Nah, teman-teman. Nah, muncak loh. Seperti itu ya prosesnya ya, teman-teman. Nah, langsung mulai gini-gini. Nah, terus ada yang bilang gini, Bugong katanya sabun alami, kok pakai soda api? Nah, justru soda api ini yang akan memproses si minyak menjadi sabun, gitu ya. Jadi nanti sudah dihitung berapa yang dibutuhkan. Makanya tidak boleh merubah-rubah resep seenaknya kalau membuat sabun, karena sudah ada hitung-hitungannya. Setiap minyak nilai sabun indikasinya nggak sama. Minyak kelapa, minyak sawit, minyak zaitun, nilai sabun indikasinya masing-masing berbeda. Itu sebabnya kalau kita mau mengganti minyak harus pakai kalkulator sabun. Nanti saya ajarin. Nah, sekarang kita praktek dulu yang pertama ini. Diaduk terus sampai rata. Nah, sekarang yang lain boleh dibantu menimbang ini minyak di wadah yang akan kita pakai itu. Boleh mau ditimbang di sini. Kita timbang, dinolkan dulu. Kita timbang 600 gram. Karena kita pakai 2 resep ya hari ini, 600 gram. Minyak kelapa ini ketika menjadi sabun sifatnya satu, dia busanya banyak, terus sangat membersihkan. Nah, karena sangat membersihkan, bagi kulit tertentu yang sensitif atau dia kulitnya kering, kadang terasa agak ketat di kulit. Tetapi bagi kulit yang berminyak atau kulit yang normal tidak masalah sama sekali. Dan itu biasanya dipakai untuk orang-orang yang sakit, gatal-gatal dan sebagainya, seperti itu. Kalau mau yang lembut itu pakai minyak bunga matahari atau sering sekali orang-orang pakai minyak zaitun, gitu ya. Cuma kalau minyak zaitun itu dia sifat yang melembutkan, kurang membersihkan, jadi nanti tidak berbusa, biasanya lunyung. Pernah beli sabun yang kalau dipakai licin, kalau busanya, nah itu bahannya biasanya minyak zaitun. Gitu ya teman-teman. Nah kalau mau paduan gimana Bugong, ya dicampur aja antara minyak zaitun dengan minyak kelapa.
apa-apa. Boleh nanti ditambahkan minyak-minyak yang lain. Kalau sudah belajar kalkulator sabun, kita bebas untuk mengganti minyak. Sudah? Nah, sekarang ekoenzim ada dua pilihan. Ekoenzim yang kedua itu boleh masuk terakhir kalinya, boleh juga masuk ke minyak. Nah, teman-teman mau pakai mana sekarang? Mau ekoenzim masuk ke minyak apa masuk terakhir? Masuk ke minyak? Boleh. Ayo kita tunggu itu, kita campur masuk ke minyak. Diaduk-aduk. Ya. Oke ya. Nah, langsung diaduk rata. Nah, begitu. Itu anjuran dari guru kami. Buku kita kemarin pakai itu lebih enak sebetulnya satunya. Oh ya, monggo. Nah, ini teman-teman ya, ini coba dipegang. Boleh dipegang? Bawahnya aja sampai ini. Bukan panas. Ya. Panas ya. Jadi ini kita harus tunggu sampai suhu ruang gitu. Enggak boleh. Terus apa risikonya, Bu? Kalau esek panas dicampur ya nanti cepat merongkol. Nah, gagalnya gimana, Bu? Kalau nanti ini belum suhu ruang, terus panas dicampur, itu nanti jadinya cepat dia merongkol lah pokoknya. Apa sih bahasa Indonesia merongkol? Menggumpal ya, menggumpal sehingga tidak bisa dicetak dan nanti juga kalau dimakan mungkin bisa iritatif karena itu belum tercampur sempurna antara soda api dengan ekoenzim dengan minyaknya. Jadi harus benar-benar dicampur, benar-benar tercampur rata. Nah, kalau dikocok pakai ini itu biasanya kita butuh waktu agak lama, bisa sampai 20 menit atau bahkan ada yang 30 menit. Terus kalau dipakai ini kita akan lebih cepat. Cuma ketika kita memakai hand blender ini tidak boleh dinggeng terus gini, hidup terus, itu tidak boleh. Ya, jadi nanti harus hidup mati. Nah, ketika mati kita udah kita hidupkan lagi, mati lagi udah gitu caranya. Kalau hidup mati. Kalau kita menggeng nanti juga itu cepat sekali melongkol, gitu ya. Tahu ya diinggeng. Diinggeng hidup terus gitu loh. Nah, itu suka akhirnya bikin gagal. Itu tak sederhana itu. Nah, nanti teman-teman setelah Pak Tris setelah nanti mulai dia itu berjejak tipis, berjejak itu yang suka bikin kue pasti tahu. Jadi ketika diginikan diangkat gitu dia akan meninggalkan jejak. Nah, ketika sudah mulai berjejak nanti dituang ke cetakan. Setelah dituang kemudian diketok-ketok biar dia benar-benar padat, mantap. Terus ditutup karton, setelah itu ditutup dibungkus pakai kain selama 24 jam. Besok kita keluarkan dari cetakan. Setelah keluar kemudian kita angin-anginkan. Kenapa? Itu nanti pas prosesnya saponifikasi berjalan sempurna, ada penguapan dari kandungan-kandungan cairan dan kandungan soda api itu biar menguap. Tunggu sampai 4-6 minggu, setelah itu baru boleh dipakai. Gitu ya. Jadi kalau langsung aplikasi nanti bisa cerkit-cerkit, Pak. Jadi proses saponifikasinya belum berjalan sempurna. Tapi teman-teman dibantu kadang-kadang 2 minggu juga bisa ke susu ya nggak apa-apa. Tetapi saran kami 4 minggu lah aman. 4 minggu sampai 6 minggu. Diangin-angin, tidak boleh diplastiki. Takut kena debu, bukan tak plastiki lah, tidak boleh. Tujuannya adalah untuk pengungkapan. Cukup jelas sampai sini? Gampang. Kalau nanti kita produksi ya yang banyak abaya giri, sabun abaya giri. Bikin yang kesukaan kita. Misalnya sabun pepaya, sabun lidah buaya, nanti bisa dipakai. Nah, kalau misalnya kita mau sambil nunggu ini sambil cerita ya, kan ini sambil nunggu dingin. Jangan boleh sambil duduk. Ayo duduk, kosong ngatek kontennya aku. Jangan duduk. Ya, duduk. Oke, sekarang saya terangkan sebentar sambil menunggu itu dingin. Boleh sebenarnya apa? Mau Pak? Nah, oke, sekarang saya ngobrol-ngobrol sama jenengan sambil dada kue, nggak apa-apa. Nah, Gugong, kalau misalnya ekoenzim boleh nggak kita ganti dengan pur buah? Boleh. Caranya gimana?
jenengan blender buah pepaya. Tadi ekoenzimnya satu bagian ekoenzim yang pertama untuk mencairkan soda api diganti dengan buah. Ya, buah apa saja yang jenengan suka. Alpukat, pepaya itu sangat bagus buat kulit ya. Terus kemudian itu di blender, terus kemudian dibikin es batu, baru dibuat mencairkan soda apinya. Kenapa Bugong perlu pakai es batu? Karena supaya gizinya tidak benar-benar habis semua terlalap oleh panasnya soda api, gitu ya teman-teman. Jadi kalau yang pakai kur buah wajib dibikin es batu. Kalau lidah buaya gimana Bugong caranya? Ya sama, lidah buahnya dikerok ya kan. Terus kemudian dibikin es batu. Nah itu dipakai mengganti ekoenzim yang pertama untuk mencairkan soda api. Dari sini ada pertanyaan untuk sabun? Belum ya? Tapi seru nggak kita dari minyak bisa bikin sabun gitu kan? Kita bisa bikin sabun mandi sendiri. Nah kalau ekoenzim tidak disarankan untuk dijual. Tapi kalau ada yang menjual di Shopee, terus kemudian di Tokopedia ada yang jual, gimana Bu? Ya udah biar aja, itu kan pilihan. Kalau kami menyarankan tidak untuk dijual. Kenapa? Karena kita adalah membagi resep. Tugas kita membagi resep. Kalau menjual biasanya menyimpan resep. Tetapi kalau sabun itu boleh dijual. Nah kalau ekoenzim ini tujuannya adalah supaya kita bersama-sama mengolah semakin banyak orang yang mau mengolah sampah organiknya menjadi ekoenzim. Itu sebabnya kita ya kalau mau barter ya silakanlah monggo gitu. Tapi misalnya jangan dengan semata-mata gitu ya, seperti itu. Terus apalagi ya teman-teman ya soal sabun ini? Itu tadi namanya masak curing ya. Jadi kalau di angin-angin itu namanya masak curing, itu adalah untuk menguapkan kandungan air dan kandungan soda api. Oh ya, kalau kita terlalu cepat memakai sabun, dia sementara belum benar-benar padat, masih ada kandungan airnya, kelemahannya adalah sabun itu tadi cepat habis gitu, jadi nanti kurang padat. Oh ya, satu lagi, sabun minyak kelapa itu nanti jadinya sabun keras, atos gitu loh. Jadi kalau dipakai dia atos, jadi nggak masalah, tapi busanya itu lembut gitu. Nah kalau kita pakai minyak zaitun itu biasanya sabunnya rada empuk gitu ya, seperti itu. Jadi kalau minyak kelapa, minyak VCO, sabunnya cukup keras gitu. Kita sambil menunggu ya, sekitar 20 menit biasanya dia akan menuju suhu ruang. Biasanya kalau yang sudah profesional itu pakai termometer ya, pakai termometer sekitar 37 gitu, terus itu sudah dituang ke minyaknya seperti itu. Bukan kalau mau warna-warna bagaimana? Ya boleh, kalau jangan mengidamkan warna-warna boleh pakai bahan-bahan yang alami, misal daun nangka di blender itu nanti menghasilkan warna hijau. Terus kemudian pakai bubuk karkol ya, pakai bubuk karkol itu nanti menghasilkan warna hitam atau warna abu-abu. Kalau jenengan mau warna merah, nah ini agak susah. Saya sudah sedang teman-teman itu sudah sering kali praktek pakai secang, itu sudah dimampatkan tetap aja warnanya hilang ya, kena ekoenzim sama soda api. Nah, yang tidak hilang warnanya itu kita pakai minyak buah merah Papua. Gitu ya. Kalau mau warna ngejreng yang bagus atau warna soft, warna agak pink, agak orange, itu pakai minyak buah merah Papua. Dicampurkan ke minyak yang kita pakai. Jadi campurnya minyak juga campur ke minyak, gitu ya. Terus boleh nggak Bugong pakai pewangi? Nah, selama ini kalau sabun ekoenzim, kalau pakai essence itu essential oil, ya tiwas larang, biasanya anginnya hilang gitu, karena ekoenzim ini melibas bau gitu ya, seperti itu. Ya, monggo. Kalau itu kan proses untuk pembuatan sabun, untuk ekoenzim sendiri itu udah pernah belum membuat yang kayak kapur barus atau apa? Jadi kalau kapur barus kan cuma ditaruh di situ dan dia mengurai ke udaranya kan juga lama prosesnya. Namanya ekoenzim itu
bisa nggak untuk dibuat seperti kapur baru gitu, kita tempatkan di praktis gitu ya. Nah gini, ekoenzim itu ketika sedang diproses usia 1,5 bulan dia sudah menghasilkan ion negatif. Jadi kalau dia ditaruh di ruangan-ruangan itu, dia akan memperbaiki kualitas udara di sekitar. Semakin banyak tong-tong ekoenzim di rumah kita, maka tikus pergi, kecoa pergi, terus kemudian juga cicak-cicak juga pergi, gitu ya. Yang terutama tikus sama kecoa dia tidak mau mendekat kalau banyak ekoenzim di rumah kita, gitu Pak. Jadi nggak usah dibentuk-bentuk yang lain, bikin aja ekoenzim yang banyak. Nanti pancaran ion negatifnya itu akan memperbaiki kualitas udara di sekitar kita. Bagus pertanyaannya. Nah ini sebabnya kadang-kadang orang gini, bikin ekoenzim CDIC kok yang penting nah dadi aku baru akan gaya lagi. Jangan gitu. Justru bikin ekoenzim banyak itu mereka saling menguatkan. Kenapa? Karena semakin banyak ekoenzim, kan di dalam masa proses pembuatan itu dia sudah memancarkan ion negatif, dia sudah memperbaiki kualitas lingkungan kita, maka ekoenzim kita akan semakin besar kemungkinan untuk jadi dan tidak gagal. Gitu ya? Bisa dipahami? Nah, seringkali pemula itu wedi gitu ya, takut kalau aku bikin banyak aku dipakai gagal kabeh, terus gawe akeh enggak. Ya kalau jenengan bikin satu tok til salah mek 1,5 liter adae gitu kan. Iwir-iwir meneh gitu, terus lingkungan sekitarnya kotor, ya banyak kemungkinan untuk gagal. Tapi enggak sebetulnya kalau selama kedap udara dan nah ini penting. Kalau sing tukaran wis bendino ndek jero omah, nah itu juga pengaruh. Kalau suasana harmonis di dalam rumah kita, ekoenzimnya itu jadi bagus gitu. Karena ini di sini ada makhluk hidup, ada mikroba, ada air. Teman-teman sudah pernah baca buku belum Masaru Emoto, The True Power of Water? Siapa yang sudah pernah baca buku itu? Bisa angkat tangan? Jadi gini teman-teman, air itu mereaksi apapun yang ada di sekitar kita. Kalau kata-kata kita positif, dia akan kristalnya terbentuk indah. Kalau kata-kata yang disampaikan di air itu atau dituliskan di air itu kata-kata yang negatif menghancurkan, dia juga akan hancur kristalnya. Itu Pak Masaru Emoto orang Jepang meneliti. Jadi air itu dikasih tulisan kamu cakep, luar biasa, hebat dan sebagainya. Sing positif-positif tok. Yang satunya dikasih kata-kata yang negatif, kamu jelek, sangat tidak berguna, bla 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 gitu. Nah ini setelah diteliti, yang kristalnya yang positif tadi itu kristalnya cantik, jadi bagus sekali kristal airnya. Sedangkan yang dikasih kalimat-kalimat yang negatif itu juga kristal airnya hancur. Gitu. Yang lebih hancur adalah air yang terabaikan, gak tahu disopo, gak ditulisi, gak diapa-apa no. Nah itu malah lebih hancur. Jadi sebetulnya esek mending diseneni timbangannya dicuweki. Terus apa mboten ibu-ibu? Apa-apa cuwek ngono kaya nelongso ning jero ati gitu nggih. Mending aku mending senenono to pas aku gimana kok sareng iki gitu ya. Nah seperti itu. Nah terus kalau kita sering mengatakan hal-hal positif ke dalam diri kita, itu juga insya Allah akan membentuk kristal-kristal indah di dalam diri kita. Misalnya ngocok, aku kok sakit tuwek ya, aduh rambutku jadi wantok ya, Allah aku gak berguna men saiki. Nah, ya sudah memancar sudah gitu. Tapi kalau kita bisa memancar, aku saiki dewasa, mecur, aduh, dan sebagainya, ya kita akan menjadi orang yang seperti itu. Masih opong ya buku saya kata rotok manis toh. Nah, yang karena sudah mengatakan hal-hal positif ke dalam diri kita, gitu ya. Nah, itu ada penelitiannya loh. Ini bukan sugesti, bukan sugesti. Diteliti ini ilmiah, ya. Nah, makanya ekoenzim juga ojo tukaran naik dari ekoenzim. Yuk kita cek. Panas. Boleh, monggo. Kita percepat supaya teman-teman cepat segera melakukan aktivitas yang lain. Iya, ada nggak? Biar lebih cepat. Es batu yang kewadahan.
diaduk itu juga. Udah nggak apa-apa nanti kan.